Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena di sesaat lagi kami akan kembali dengan tema menarik lainnya dan kita akan kembali juga pembahasan dengan emiten baru lagi nanti, Avian TBK sesaat lagi. Manapun mereka berada untuk bergabung dengan perusahaan kita. Jadi dengan banyaknya transparansi data dan visibility terhadap jenis investor yang kita miliki maupun perkembangan perusahaan selama ini dan tujuan perkembangan perusahaan ke depannya, kita berharap para profesional ini akan mau bergabung dengan kita. Jadi itu alasan yang kedua. Dan alasan ketiga tentunya kita kepingin melakukan proses merger dan akuisisi karena industri cat di Indonesia ini masih sangat fragmented. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang masih kecil ya. Oke. Jadi konsolidasi ini juga salah satu hal yang kita memang persiapkan untuk ke depan. Baik, lantas berapa banyak saham yang dilepas ke publik, kemudian respon dari publik sejauh ini seperti apa ini Pak Ruslan? Oversubscribe jugakah dialami oleh PT Avian TBK ini? Ya, jadi untuk 6,2 miliar saham baru yang kita tawarkan, ya, kurang lebih 10% di harga 930. Tapi di samping itu juga ada private placement ya, sekitar 5,75 miliar saham dari pelepasan pemegang saham yang ada, sehingga secara total kurang lebih 19% saham yang kita lepas ke publik. Waktu kemarin polling ada oversubscribe sekitar hampir 2,3 kali. Oke. Jadi respons dari pasar cukup baik. Baik, dana segar yang ditargetkan sendiri seberapa besar ini? Ya, dari primary berarti kita menargetkan sekitar 5,7 triliun ya untuk masuk ke perusahaan. 5,7 triliun dan yang cukup besar dan akan digunakan untuk apa saja ini Pak Ruslan? Jadi untuk pelunasan hutang itu kurang lebih 16%, lalu ada untuk juga capex perusahaan itu sekitar 14%, dan untuk memperkuat modal kerja baik di Indo Avian maupun di setoran modal ke anak perusahaan itu sisanya. Baik, itu pelunasan utang, kemudian capex dan juga modal kerja ya, dan akan digunakan dana sekitar 5,7 triliun ya, dana segar yang diraih dari aktivitas pencatatan perdana saham di Bursa Efek Indonesia. Lantas kalau kita bicara mengenai profil perusahaan, Anda mungkin bisa jelaskan lebih jauh juga ini Pak Ruslan untuk pemirsa IDX Channel, seperti apa sih PT Avian TBK ini? Ya, jadi kita ini sebagai perusahaan cat ini, struktur kita ini cukup unik ya, karena kita ini sudah lama menjadi perusahaan yang vertically integrated. Jadi kita melakukan pemproduksian bahan baku sebagian dari bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan cat. Nah, tujuan kita kalau kita jadi perusahaan yang vertically integrated, terutama dari pembuatan bahan baku, ini tentunya untuk meningkatkan dari sisi rasio profit. Karena profit margin kita ini mungkin salah satu yang tertinggi di dunia di antara pabrik-pabrik cat. Jadi vertical integrated kita mulai dari pembuatan bahan baku, lalu di pabriknya, dan yang pentingnya lagi kita ini memiliki jaringan distribusi yang juga dimiliki sepenuhnya oleh Avian, di mana jaringan distribusi kita ini sekarang per hari ini itu meliputi 101 lokasi. Jadi cabang kita yang 101 baru dibuka tanggal 1 Desember minggu lalu, itu di Timika tepatnya. Oke. Berarti ada bahan baku untuk dari sisi pembuatan bahan cat pun diproduksi, kemudian catnya sendiri dan juga distribusinya pun semuanya sudah terintegrasi begitu ya Pak Ruslan? Betul. Sejauh mana ini bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas bagi perseroan sendiri? Ya, jadi di 101 lokasi ini kita tentunya belum selesai karena planning kita untuk 5 tahun ke depan ini kita akan menjadi 135 lokasi. Jadi saat ini total customer, total pelanggan toko bahan bangunan yang kita supply itu melebihi dari 52.000. Yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya tentunya kalau nanti kita sudah mencapai 135 pusat distribusi sendiri, itu total customer yang akan kita supply bisa mendekati 60.000 toko bahan bangunan. 60.000 toko bahan bangunan ya Pak ya? Betul. Betul. Dan perseroan juga bergerak di bidang industri dan perdagangan cat, tinta cetak, kemudian pernis, ada lak juga, perakat, kemudian lem dan beton siap pakai. Yang menjadi backbone sendiri dari perusahaan itu usaha yang apa nih Pak? Jadi produk kita itu kalau kita bagi jadi kategori utama, itu kalau di kategori cat atau kita sebut kita sih architectural solution, itu kategori yang gede itu meliputi cat tembok,
ya karena dinding untuk rumah kan banyak sekali. Oke. Yang kedua cat kayu dan besi, karena di rumah kan juga banyak elemen dari kayu maupun dari elemen dari besi yang butuh dicat. Dan yang ketiga adalah cat pelapis anti bocor. Nah, ini adalah 3 backbone utama yang mendukung kontribusi sales kita. Segmen keempat adalah segmen wood care. Jadi wood care itu juga untuk furniture yang ada di rumah, yang warnanya biasanya dari kayu jati, dari kayu apapun juga yang membutuhkan coating yang transparan. Nah, itu masuk di wood care. Jadi 4 ini adalah kategori terbesar yang mendukung sales kita. Oke, cat tembok, kemudian cat kayu besi, ada cat pelapis anti bocor dan wood care ya yang menjadi backbone ataupun penopang selama ini bagi perseroan. Lantas bagaimana Pak? Kita tahu pandemi menghantam hampir semua lini usaha di Indonesia. Apakah juga Avia-Avian juga terdampak dengan adanya pandemi COVID ini? Ya, jadi saya sebagai generasi ketiga itu sudah membantu perusahaan ini selama 21 tahun. Tapi terus terang tahun lalu di 2020 itu merupakan tahun terberat bagi saya pribadi karena pertumbuhan kita masih tumbuh single digit hampir 2% di tahun lalu, tapi itu merupakan titik terendah dari pencapaian kinerja saya selama 21 tahun. Jadi memang pandemi COVID ini juga mempengaruhi kinerja kita, tapi dari sisi omset meskipun kita hanya tumbuh single digit, nggak nyampe 2%, tapi bottom line kita naik di sekitar 20%-an. Jadi kita bisa melakukan hal ini karena berbagai inisiatif dari cost saving yang kita lakukan maupun upaya-upaya yang ada untuk lebih membuat berbagai proses itu lebih efisien lagi. Nah, itu yang kita berhasil lakukan di 2020 ketika kita menghadapi serangan pandemi COVID. Tapi di 2021 ini kelihatannya rakyat Indonesia, mungkin dunia juga sudah cukup terbiasa dengan adanya hidup di antara COVID ya, sehingga demand untuk produk kita di tahun ini recover. Pertumbuhan kita double digit di atas 15% di tahun ini. Jadi kelihatannya permintaan pasar atas produk cat juga masih cukup kuat di tahun ini. Oke, langkah efisien tetap diberlakukan meskipun kita tahu ada pemulihan ekonomi yang sudah mulai membaik, kemudian aktivitas masyarakat yang juga sudah mulai pulih dan hidup berdampingan dengan COVID-19 seperti saat ini, Pak Ruslan. Yes, betul. Jadi kita sih intinya sebagai perusahaan itu selalu kepingin berusaha untuk maju dan melakukan berbagai perbaikan. Jadi contohnya kita punya inisiatif yang namanya I3. I3 itu singkatannya dari Internal Improvement Initiative. Program ini kita luncurkan ke tim internal kita, di mana setiap departemen itu kita tuntut untuk melakukan berbagai inisiatif yang bisa memberikan kontribusi dari sisi perbaikan apa yang mereka lakukan. Ini setiap tahun kita monitor. Jadi hal-hal seperti ini sih ada COVID maupun nggak ada COVID, tentunya kita selalu lakukan. Sehingga yang namanya perusahaan ini dari tahun ke tahun itu akan selalu berbenah dan selalu memperbaiki diri. Sehingga kita selalu bisa dan siap untuk menghadapi persaingan yang ada. Karena Indonesia kan populasinya nomor 4 di dunia ya. Jadi semakin hari itu semakin banyak saing asing yang kepingin masuk di Indonesia tentunya. Jadi kita harus mempersiapkan diri agar kita bisa bersaing dengan mereka. Oke, penguasaan pangsa pasar sejauh ini untuk domestik seperti apa ini Pak Ruslan? Kalau menurut data dari Frost & Sullivan, pangsa pasar kita sekarang ini di sekitar 20% ya. Jadi secara total berarti kita memiliki pangsa pasar sebesar ini. Tapi sekali lagi data dari Frost & Sullivan apa segala kan ya tentunya ada plus minusnya ya. Jadi angka pastinya juga nggak kita ketahuin. Tapi menurut mereka pangsa pasar kita di sekitar 20%. Oke, 20% untuk pasar domestik. Bagaimana dengan ekspor? Tahan dulu jawabannya Pak Ruslan, kita akan jeda sebentar ini, Pak. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini akan kami sampaikan infografik kembali untuk Anda. Kita akan cermati dari profil emiten PT Avia-Avian Tbk. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ya, kita lihat dengan kode emiten Avia, saham yang dilepas tadi sudah disampaikan cukup banyak. Dengan ini berarti sekitar 10,007% dari modal ditempatkan. Underwriternya ada PT Mandiri Sekuritas, kemudian harga IPO Rp930 per saham, dan dana hasil IPO sekitar Rp5,76 triliun. Ya, adapun dari sisi penggunaan dana penawaran umum perdana saham,
Itu sekitar 52,77% untuk modal kerja perseroan, kemudian 16,82% untuk modal kerja TKTW, ke 13,94% untuk belanja modal perseroan, dan 16,47% untuk pelunasan utang bank. Adapun kepemilikan saham dari PT Avia Avian Tbk sudah IPO, ada PT Tancorp Surya Sentosa, PT Wahana Lancar Rezeki, Archipelago Investment Private Limited, kemudian Robert Christian Tanoko, Rudi Tanoko, Roni Tanoko, dan masyarakat. Adapun dari sisi aset, kemudian liabilitas dan ekuitas, aset sekitar 6,14 triliun rupiah. Adapun liabilitas 2,9 triliun, ekuitas 3,23 triliun rupiah. Jadi ya, beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ruslan Tanoko, Wakil Direktur Utama PT Avia Avian Tbk. Baik, Pak Ruslan, kita akan lanjutkan kembali Pak perbincangan. Sempat tertunda adalah mengenai ekspor begitu. Apakah ini menjadi salah satu tujuan juga yang akan dilakukan oleh perusahaan ke depan, atau memang masih akan fokus kepada kebutuhan domestik? Ya, jadi kalau kita melihat potensi Indonesia dengan 270 juta lebih penduduknya, jadi kita masih akan sangat terfokus di negara ini. Karena pangsa pasar kita di 20%-an kan juga masih banyak ruang untuk tumbuh. Tapi alasan kedua, sebenarnya mau ekspor produk cat ini nggak gampang, karena kan mayoritas dari produk cat ini berbahan dasar air. Sehingga kalau kita melakukan ekspor, kita mau mengirim produk yang berbahan dasar air melewati beberapa lautan, ini tentunya pada saat barang tersebut tiba di negara yang dituju, harganya jadi tidak terjangkau. Jadi makanya kita melihat, kita juga tidak terkepingin agar konsentrasi kita dalam mengembangkan bisnis ini di Indonesia untuk terus meningkatkan market share kita ini juga terganggu. Jadi fokus kita ke depannya ini pun masih sangat di negara Indonesia aja, tidak ada tujuan untuk ekspor. Baik, pangsa pasar tadi 20%, menurut Anda ini sudah cukup bagi perseroan dengan kapasitas produksi yang dimiliki, atau Anda melihat masih ada ceruk yang lebih luas lagi? Ya, jadi kita saat ini lagi persiapan untuk pembangunan pabrik cat kita yang ketiga, di mana lokasinya ada di Cirebon. Jadi tentunya kenapa kok kita siap-siap melakukan pembangunan ketiga? Karena kita melihat bahwa pertumbuhan untuk permintaan cat di negara Indonesia ini dari tahun ke tahun itu selalu lebih tinggi dari GDP. Jadi dibandingkan dengan GDP itu lebih tinggi antara 1,5 sampai 2 kali lipat. Jadi seiring dengan pertumbuhan negara Indonesia yang semakin makmur, kebutuhan atas cat juga akan meningkat. Makanya untuk mengantisipasi market share kita yang terus naik dan demand yang ada di negara ini, makanya kita melihat bahwa ada kebutuhan dari sisi internal Avian untuk melakukan pembangunan pabrik yang ketiga di Cirebon. Oke, kapasitas produksi sejauh ini berapa banyak sih Pak? Saat ini kapasitas produksi terpasang ini di 286.000 metrik ton untuk 2 shift ya. 286.000 metrik ton? Betul. Oke, itu per tahun Pak? Betul. Dan kebutuhannya sejauh ini apakah tercover untuk keseluruhan kebutuhan di dalam negeri, dalam artian 280.000 metrik ton ini langsung bisa terdistribusikan begitu? Enggak, jadi kita tidak bisa, utilisasi kita nggak bisa mendekati 100%, karena kita ini selalu ada mempersiapkan untuk kebutuhan atau permintaan yang cenderung lebih tinggi di season atau momen-momen tertentu. Contohnya waktu Lebaran ya, itu kan terjadi peak permintaan atas kebutuhan repainting di Indonesia. Jadi pada saat itu permintaan akan naik tinggi. Nah, jadi di hari-hari itu tentunya produksi kita akan bekerja ekstra keras untuk memenuhi permintaan yang ada. Tapi secara umum utilisasi kita di sekitar 60-70%. Oke, 60 sampai dengan 70%, dan ini akan ditambah dengan pabrik yang ketiga begitu Pak Ruslan? Betul, betul. Oke, untuk kapasitas akan sama dengan 2 pabrik sebelumnya? Tahap awal kita akan melakukan penambahan kapasitas sekitar 100.000 metrik ton di Cirebon, tapi beberapa tahun ke depan akan kita tingkatkan sehingga juga bisa di lebih dari 200.000 metrik ton. Baik, dan lantas strategi perseroan dalam menatap tahun depan seperti apa begitu, dengan kebutuhan dan demand yang juga bahkan ada katakan 1,5 sampai dengan 2 kali dari GDP, berarti memang akan selalu lebih tinggi dari tahun ke tahun ini Pak? Betul, betul.
Betul. Jadi kita akan terus berkonsentrasi bagaimana cara kita bisa memperbaiki servis, bagaimana kita terus bisa melakukan berbagai inovasi dalam peluncuran produk-produk baru. Oke. Tapi intinya 52.000 toko bahan bangunan yang merupakan pelanggan kita yang sudah mendukung perusahaan ini selama lebih dari 43 tahun. Inilah yang menjadi perhatian dari perusahaan agar bagaimana kita bisa meningkatkan servis, kita bisa memberikan mereka pelayanan yang sebaik-baiknya, sehingga ini menjadi salah satu competitive edge dari perusahaan yang mungkin tidak terlalu dimiliki oleh pesaing kita. Oke, dari pemanfaatan teknologi kemudian digitalisasi dari perseroan seperti apa sejauh ini, Pak? Jadi kita ini sudah melakukan capex terhadap teknologi infrastruktur di perusahaan ini sudah cukup lama ya. Jadi mulai 2011 itu kita sudah menggunakan sistem ERP. Oke. Bahkan kita merupakan pionir untuk peluncuran penggunaan tablet di divisi sales kita. Itu kita implementasi di bulan November tahun 2015. Jadi kita sekarang ini memiliki lebih dari 2.000 tenaga penjualan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, di mana masing-masing ini menggunakan tablet. Di luar divisi sales kita juga menggunakan implementasi tablet juga kita lakukan di divisi pengiriman. Jadi kita juga memiliki hampir 600 delivery truck yang tersebar juga untuk melakukan pengiriman ini. Karena kalau di Jawa pengiriman barang itu gampang ya, di mana-mana ada alamat dan ada nomor. Tapi kalau kita ngomong di sebagian di luar pulau itu nomornya nggak ada gitu. Jadi kalau kita mau ngirim barang itu bingung kadang-kadang, ini tokonya di mana gitu. Dengan adanya tablet, teknologi apa segala ini sangat membantu. Tapi di sisi Avian, capex untuk investasi di teknologi ini sangat penting karena sistem ERP kita ini harus bisa mendukung operasional perusahaan. Makanya kita memiliki sistem IT yang terintegrasi mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, terus sampai pengiriman dan sampai kita penagihan dari ke pelanggan. Semua ini kita terintegrasi dalam satu ERP sistem. Oke, itu dia dengan pemanfaatan teknologi yang akan meningkatkan kinerja perseroan. Lantas bagaimana? Kita tahu dengan menjadi perusahaan tercatat, banyak sekali berarti investor yang akan mencermati bagaimana dengan keberlanjutan dari perseroan. Ini seperti apa Pak langkahnya? Jadi terus terang saya juga merasa gimana ya, kita pertama kali menjadi perusahaan terbuka, jadi kita ini harus bisa lebih menunjukkan kinerja yang luar biasa. Tapi sebelumnya antara kita menjadi perusahaan terbuka, itu sebelumnya kita sudah memiliki satu investor asing yaitu GIC dari Singapura, di mana GIC ini kan merupakan sovereign wealth fund-nya Singapura ya. Jadi mereka sudah melakukan investasi di Avian itu semenjak tahun 2017 akhir. Jadi secara tidak langsung kita sudah menghadapi investor asing yang menjadi pemegang saham kita selama 4 tahun terakhir ini. Jadi sebenarnya bagi kita menjadi perusahaan go publik sekarang ini bukan suatu hal yang sangat mengagetkan. Karena ya selama 4 tahun terakhir ini kami sudah rutin berinteraksi dengan investor kita yaitu GIC, kita sudah rutin membahas budgeting, kita rutin membahas pencapaian kinerja, membahas berbagai perbaikan-perbaikan apa yang kita bisa lakukan, mendapatkan input dari mereka juga. Jadi sebenarnya bagi kita sih kita cukup merasa yakin bahwa kita akan terus bisa konsentrasi terhadap kinerja kita untuk jangka panjang sehingga kita bisa selalu memberikan value add kepada semua pemegang saham. Itu dia, termasuk juga dalam penerapan good corporate governance-nya begitu ya Pak Ruslan ya. Oke. Tapi Anda melihat bagaimana dengan tantangan yang akan dihadapi ke depan bagi industri cat maupun dengan kondisi ekonomi kita ya, karena arah dari pemulihan ekonomi sebenarnya kita on the track nih Pak Ruslan. Untuk Indonesia. Ya, jadi kalau kita melihat lagi perkembangan dari demand di Indonesia maupun perkembangan dari konsumen di Indonesia sendiri pun kan ini cukup berubah ya. Kalau kita ngelihat tarik mundur misalnya 10 tahun lalu yang namanya digital ecosystem itu kan masih sangat dini ya. Tapi sekarang kan semua orang sudah menggunakan platform yang digital ini. Jadi banyak sekali kan platform yang digital. Bahkan sudah ada yang sudah go public terakhir ini maupun ada yang lebih gede lagi yang mau go public di tahun depan. Tapi semua ini tentunya kita akan selalu monitor impact terhadap bisnis kita bagaimana. Karena kalau ada sesuatu tantangan, kalau ada sesuatu tren ataupun perubahan yang sekiranya bisa memberikan ancaman, ya kita dari sisi perseroan harus lebih siap. Kita harus bisa mikir dan bisa mengantisipasi adanya tantangan-tantangan tersebut, apa yang bisa kita lakukan. Nah,
Tapi kalau yang berhubungan dengan digital ecosystem, produk bahan bangunan ini untungnya hampir tidak ada pengaruh ya. Minim sekali yang namanya pengaruh terhadap dari digital ecosystem ini. Karena kalau untuk cat specifically, warna yang kita lihat dari handphone maupun dari komputer, layar komputer itu nggak bisa sama dengan warna asli. Karena brightness, karena kontras dan lain-lain. Jadi sehingga pada akhirnya konsumen pada saat melakukan pemilihan warna itu harus datang ke lokasi, harus melihat warna aslinya gitu. Jadi ini yang terus terang menguntungkan kita. Iya. Memang itu dari sisi tampilan agak berbeda. Memang lebih enak melihat langsung begitu ya, Pak Ruslan. Betul. Baik, Pak Ruslan, sukses terus Pak untuk Aviavians yang hari ini sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Ruslan. Terima kasih atas waktunya. Take care. Bye.